Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Joko Suharyanto yang dalam semester ini sudah membimbing kami dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dalam presentasi tugas kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis Seza Citrun, pembersih kamar mandi, yang merupakan UMKM produk kebersihan rumah tangga. Perkenalkan, nama saya Sumarsono dari kelas MC 601, nomor induk mahasiswa 230201010088. Isi dari presentasi ini yang pertama menjelaskan tentang latar belakang dan profil usaha, yang kedua gambaran produk secara umum, terus kemudian yang ketiga tinjauan aspek-aspek penting, yang keempat aspek risiko dan yuridis, yang kelima kesimpulan kelayakan bisnis ini, yang keenam saran dan penutup. Latar belakang dan profil singkat usaha. Latar belakang. Pasca pandemi COVID-19 mengubah pola bisnis UMKM. Kemudian selanjutnya adalah perubahan perilaku konsumen ke belanja online dan digital. Yang selanjutnya adalah persaingan bisnis makin meningkat sehingga UMKM harus adaptif sesuai dengan kondisi terkini. Yang selanjutnya adalah produk kebersihan sangat dibutuhkan sehingga peluang usaha ini muncul. Profil singkat usaha. Nama usahanya adalah Seza Citrun, jenis usahanya produk pembersih kamar mandi. Target pasar adalah ibu rumah tangga urban, ibu rumah tangga dan karyawan, dan konsumen yang aktif belanja online. Lokasi usaha ini adalah di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang berbasis rumahan atau UMKM. Kemudian model bisnis ini adalah penjualan produk baik secara offline maupun online. Gambaran umum dan keunggulan produk pembersih Seza Citrun. Yang pertama adalah efektif untuk kerak dan noda membandel. Yang kedua, aroma citrun yang segar dan menenangkan. Yang ketiga, aman untuk berbagai permukaan. Yang keempat, kemasan praktis dan mudah digunakan. Yang kelima, ramah lingkungan dan tidak berbahaya. Dan yang keenam adalah multifungsi untuk berbagai kebutuhan proses pembersihan. Alasan pemilihan usaha, latar belakang. Bahwa pasca pandemi, kesadaran masyarakat terhadap kebersihan meningkat. Selanjutnya yang kedua yaitu produk kebersihan menjadi kebutuhan rutin rumah tangga. Yang ketiga, pertumbuhan e-commerce membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Yang keempat, modal usaha relatif kecil namun memiliki peluang keuntungan yang baik. Adapun keunggulan dari produk ini, yang pertama adalah efektif untuk menghilangkan kerak dan noda membandel. Yang kedua, aroma sitrus yang segar. Yang ketiga, aman untuk berbagai permukaan, baik itu logam ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya adalah dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pembersihan rumah tangga. Yang kelima adalah ramah lingkungan. Aspek pasar dan pemasaran. A. Analisis kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan saat ini terhadap produk pembersihan yang efektif dan praktis. Kemudian yang kedua adalah harganya terjangkau. Selanjutnya adalah aman bagi keluarga dan lingkungan. Kemudian mudah didapat melalui marketplace dan memiliki ulasan positif dan bukti penggunaan yang nyata. Selanjutnya adalah adanya perubahan perilaku konsumen, bahwa konsumen akan membandingkan harga dan review sebelum membeli produk. Selanjutnya adalah prefer kemudahan dan cepat. Yang ketiga adalah value seekers. Yang keempat, edukasi how to cleaning mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian. Kemudian analisis kompetitor. Kompetitor utama adalah ada Harpic, Vixal, kemudian Porstek, Mr. Masculine Platinum, Bathroom Cleaner, kemudian ada Domestos Power Foam Toilet and Bathroom, kemudian Whirlpool Carbal Cemara. Kemudian tantangan yang kita hadapi adalah persaingan harga dan merek yang sudah dikenal luas. Namun keunggulan dari Seza Citrun, yang pertama adalah ramah lingkungan, selanjutnya adalah aroma alami, multifungsi, harga kompetitif, kemudian selanjutnya adalah aman untuk berbagai permukaan, baik keramik, logam maupun stainless steel. Model bisnis online, yaitu kita menerapkan penjualan melalui Shopee, kemudian Tokopedia, kemudian juga aktif di IG Shop, kemudian juga kolaborasi berbagai platform. Nilai pesan kunci yang utama, yaitu yang pertama adalah efektif, ekonomis, dan terbukti oleh ulasan nyata. Selanjutnya adalah aman untuk berbagai permukaan dan ramah lingkungan. Kemudian aroma sitrus segar kamar mandi yang bebas kerak. Kemudian yang terakhir adalah bersih kilat tanpa rasa takut. Ini adalah penjelasannya untuk keempat hal tersebut. Analisis tren pasar industri dan e-commerce. Yang pertama adalah home care, yang kedua adalah e-commerce Indonesia, yang ketiga adalah dengan konten video pendek. Jadi secara keseluruhan, ketika tren ini memberikan peluang besar bagi Seza Citrun untuk memperluas jangkauan, membangun kepercayaan, dan mempercepat penjualan melalui strategi digital yang tepat. Kemudian kita kolaborasi, kampanye kolaborasi dan penawaran. Yang pertama adalah kampanye Citrus Clean Week.
Yang kedua adalah IG Collab. Yang ketiga adalah program UGC dan review, di mana pemberian insentif pada ulasan bergambar atau video yang mendorong konsumen untuk membagikan pengalaman nyata, sehingga semakin banyak UGC dan review positif, sehingga otomatis permintaan akan sensasi drone ini akan meningkat. Aspek teknik dan operasi. Lokasi dan fasilitas. Lokasinya adalah di Cikarang, Jawa Barat, dengan sistem usahanya rumahan atau home industry. Fasilitasnya ada area produksi yang sederhana di rumah, terus kemudian gudang penyimpanan, peralatan pengemasan, kemudian fasilitas untuk pemasaran digital. Proses produksi, yaitu pengadaan bahan baku, ini masih dihandling oleh owner, terus kemudian proses pencampuran formula, kemudian pengemasan produk, penyimpanan stok, penjualan melalui marketplace dan media sosial, dan selanjutnya adalah pengiriman kepada customer atau konsumen. C. Teknologi yang digunakan, yaitu melalui berbagai platform marketplace dan sosial media. Aspek manajemen SDM. Struktur organisasi saat ini masih dikelola secara mandiri oleh pemilik usaha dengan beberapa orang karyawan. Kelemahannya, usaha ini masih menjadi pekerjaan sampingan. Terus kemudian keterbatasan waktu operasional dan fokus pengelolaan yang belum optimal. Kebutuhan SDM ke depan adalah bagaimana owner bisa merupakan pengambil keputusan. Terus kemudian juga di sini ada admin marketplace, terus kemudian digital marketingnya dengan promosi dan promosi ataupun iklan, terus kemudian produksinya pembuatan produk, packing dan pengiriman yang menarik. Kemudian peran kepemimpinan dan digital skill, yaitu pengelolaan marketplace, penguasaan media sosial, analisis penjualan digital, pengelolaan iklan online, dan manajemen hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Aspek keuangan, di mana estimasi modal awal, komponennya adalah bahan baku, untuk pembelian kemasan, peralatan produksi, terus biaya promosi digital, dan modal operasional. Karakteristiknya yaitu modal relatif kecil, kemudian risiko investasi juga rendah, terus cocok dikembangkan sebagai UMKM. Sumber pendanaan masih berasal dari pribadi, kemudian dari pengembangan laba usaha yang diperoleh, dan potensi pinjaman UMKM atau investor. Aspek risiko yuridis, risiko pasar. Yang pertama adalah banyak pesaing besar, kemudian persaingan harga, dan adanya perubahan tren konsumtif. Solusinya adalah memperkuat branding, kemudian membuat konten edukatif, menjaga kualitas produk. Kemudian yang kedua adalah risiko operasional, di mana produksi ini masih terbatas dan SDM-nya tentu saja belum memadai. Solusinya adalah menambah tenaga kerja yang sampai sekarang itu sudah mencapai 9 orang, termasuk tenaga admin. Kemudian membagi fungsi operasional dan pemasaran. Yang ketiga adalah risiko teknologi. Jadi di sini masih ada ketergantungan terhadap marketplace, terus kemudian perubahan algoritma media sosial. Solusinya adalah menggunakan multi platform, jadi tidak dengan satu platform saja. Kemudian adalah membangun pelanggan yang loyal sendiri. Kemudian aspek legalitas, di mana legalitas ini yang sudah dimiliki adalah nomor induk berusaha, NPWP, sertifikasi halal, karena ini berkaitan dengan bukan makanan sebenarnya ya, tapi sudah mendapatkan sertifikat, terus kemudian merek dagang dan perusahaan atau izin usaha sesuai dengan kategori produk kebersihan. Ini adalah pengembangan produk yang sudah kita kembangkan selain sensasi drone untuk pembersihan kamar mandi, jadi sudah merambah ke sabun cuci tangan, sabun cuci cair untuk pakaian, ataupun sabun untuk cuci piring. Ini adalah target 3 bulan paling enggak dari yang kita evaluasi sekarang, yaitu pertama adalah media sosial bisa lebih dari 3.000 followers. Terus kemudian toko ratingnya lebih dari 4,7 dengan 100 lebih ulasan yang Q3. Terus kemudian iklan, CTR-nya adalah lebih atau sama dengan 1,5%, dengan ROAS-nya lebih dari 2-3 kali. Penjualan 300-400 unit sebenarnya ini per hari. Terus kemudian kesimpulan kelayakan. Bisnis ini layak dikembangkan. Alasannya adalah yang pertama, pasar masih segar, kemudian modal relatif kecil, dan margin profit selama ini sudah mencapai 100-150% dari modal, kemudian bisa dikembangkan lewat digital. Selanjutnya adalah produk ini relevan dengan kebutuhan. Saran perbaikan untuk pengembangan bisnis ini yaitu fokus ke digital marketing atau iklan dan konten. Kemudian yang kedua adalah tingkatkan branding dan packaging. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan marketplace atau CEO produk.
Yang keempat adalah tambah SDM atau tim operasional yang kompeten. Kemudian adalah perluasan produk yang tadi sudah berusaha dilakukan sehingga pemasarannya perlu ditingkatkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.